Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahwal dengan NIM 20300120004. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan. Nah, untuk lebih lanjutnya, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan. Manajemen sendiri berasal dari kata to manager yang berarti mengatur atau mengelola. Menurut Geertner sendiri, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Nah, maka manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dalam pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan manajemen pendidikan. Nah, tujuan manajemen pendidikan ialah untuk terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, akuntabel, dan meningkatnya citra positif pendidikan. Adapun tujuan lainnya manajemen pendidikan ialah untuk terciptanya peserta didik yang aktif dalam pengembangan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk peserta didik. Nah, itu merupakan tujuan manajemen dalam pendidikan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan terdiri dari 4, yaitu yang pertama manajemen pendidikan, ruang lingkupnya menurut wilayah kerjanya, meliputi manajemen pendidikan dalam suatu negara, manajemen pendidikan dalam suatu provinsi, manajemen pendidikan dalam suatu kabupaten atau kota, unit kerja, serta manajemen dalam suatu kelas. Yang kedua yaitu ruang lingkup menurut objek garapannya, yang meliputi manajemen siswa, personil sekolah, kurikulum, sarana atau material, anggaran, ketata laksanaan, humas, dan komunikasi pendidikan. Yang ketiga yaitu ruang lingkup menurut fungsi urutan kegiatannya. Hal ini disebut juga dengan manajemen administrasi yang meliputi pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup menurut pelaksanaannya. Hal tersebut meliputi yang disebut dengan guru, di mana guru di sini adalah sebagai pelaksana yang bertindak sebagai manajer dalam suatu kelas yang dipimpinnya, di mana guru dapat mengatur atau mengorganisasikan suatu perencanaan dalam suatu kelas sehingga kelas tersebut dapat mencapai tujuan dan keberhasilan dalam peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan terdiri dari 4 unsur. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta-peta kerja yang akan melibatkan cara dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan suatu proses menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau implementation. Pelaksanaan merupakan suatu proses menggerakkan sumber daya manusia
yang ada untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ada dalam pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan suatu proses pemberian balik dan tindak lanjut dari perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dibuat, dan kemudian terdapat tindakan-tindakan penyesuaian jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai manfaat manajemen dalam pendidikan. Seorang manajer di sekolah perlu mengetahui pengetahuan mengenai manajemen dalam dunia pendidikan untuk bekal kerja mereka di sekolah. Dengan kata lain, manajemen pendidikan itu memiliki manfaat di antaranya yaitu yang pertama, sebagai pegangan dalam melaksanakan tujuan pendidikan yang terdapat dalam suatu sekolah. Yang kedua, melahirkan kepercayaan diri bagi kepala sekolah dalam proses manajemen guna mencapai tujuan sekolah. Yang ketiga yaitu memudahkan kepala sekolah dalam proses berpikir guna memecahkan permasalahan dalam sekolah. Yang keempat, memotivasi kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dari staf sekolah dan menarik partisipasinya. Yang kelima yaitu selalu berpikir efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui batasan-batasan wewenang dalam manajemen dan memimpin sekolah. Nah, itulah merupakan manfaat dari manajemen pendidikan. Oke, itulah tadi materi mengenai manajemen pendidikan, mulai dari pengertian, tujuan, ruang lingkup dalam manajemen pendidikan, fungsi-fungsi manajemen pendidikan, serta manfaat manajemen dalam dunia pendidikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.